Sahabatku sekalian, kita akan panen selada sekarang ya. Tetap jaga kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Ya sahabatku yang baik, ini adalah suasana di Eko Pesantren. Kita akan mulai panen selada. Masya Allah. Ini adalah karunia Allah yang harus disyukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Alhamdulillah sudah hampir panen selada, beberapa sudah dipetik. Kali ini kita akan kaji bahaya lisan. Jadi bicara itu mudah, kan bicara yang dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat itu yang sulit. Bicara itu merupakan alat ukur kualitas keimanan seseorang. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Jadi sangat penting sekali bagi kita untuk serius memiliki adab dan akhlak di dalam berbicara. Mulut ini seperti moncong teko, hanya mengeluarkan isi. Di dalam kopi keluar kopi, di dalam teh keluar teh, di dalam comberan keluar comberan. Kualitas seseorang bisa kita rasakan dari tutur katanya. Semakin banyak orang berbicara, aslinya orang yang berbicara itu sedang membuka aibnya. Jadi kalau dia bicara, orang akan semakin tahu siapa diri kita. Pilihan kita hanya dua dari lisan ini. Berkata baik atau diam. Baik ini niatnya baik, perkataannya baik, cara penyampaiannya baik. Kalau kita belum yakin niat dan yang kita sampaikan itu baik, maka pilihan terbaiknya adalah diam. Di pesantren kita mencoba menggunakan rumus namanya BMT Tensofales. Jadi kalau mau bicara, B yang pertama adalah pastikan benar. Jangan sampai kita bicara tidak bulat. Tidak bulat niatnya benar, tidak bulat perkataannya benar, tidak bulat hasilnya juga membawa kebenaran. Maka berpikir dan dirasa-rasakan sebelum bicara, yakinkah ini niatnya benar? Yakinkah yang saya sampaikan benar? Kalau sudah yakin, baru tingkat selanjutnya, manfaatkah? Karena walaupun benar, kalau situasi kondisinya tidak tepat, maka manfaatnya tidak maksimal. Maka pastikan kalau kita bicara, selain benar, usahakan manfaat. Dan T-nya adalah tidak menyakiti. Kita harus pilih kata-kata dan nada, sehingga kebenaran yang kita sampaikan tidak sampai memojokkan, mempermalukan, melukai, menyudutkan seseorang. BMT. Selanjutnya Tensofales. T-nya adalah tenang. Mari kita biasakan bicara itu tidak gerasa-gerusu, tidak emosional, tidak dengan nada yang tinggi. Tenanglah ya, karena ketenangan itu akan menular. Ketenangan itu nyaman. Tenang. Soknya sopan. Kita pilih kata-kata tersopan dengan cara tersopan, nada tersopan. Karena ada kata-katanya baik, tapi gerakan tubuh kita tidak cocok dengan kata-kata, sehingga orang jadi terluka. Sopan. Kemudian sopan. Fa-nya fasih. Tentu saja ada beberapa di antara kita yang lidahnya kurang fasih karena cadel ataupun karena kelambanan bicara, tapi mari kita latih kalau bicara itu sefasih mungkin sehingga jelas maknanya dan mudah dipahami. Tenang, sopan, fa, fasih. Le-nya adalah lembut. Jangan lupakan hadirin bahwa kelembutan hati itu lebih menyentuh. Wa bima rahmati minallah lintalahum. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik.
niscaya orang akan menjauh dari sisimu. Maka tolong pastikan hindari kata-kata yang kasar, nada yang kasar, sikap yang kasar, karena itu tidak akan membawa kebaikan, hanya menjauhkan orang dari sekitar kita. Selanjutnya adalah ten, sofa, lebut, lembut dan secukupnya. Nah, ini dia. Jadi bicara itu bukan karena ingin bicara, tetapi karena perlu bicara. Ingin itu nafsu. Kalau perlu, memang ini harus kita lakukan dan harus berani berhenti ketika kita yakini sudah cukup. Insya Allah jikalau kita berbicara niat benar, cara benar, kemudian hatinya juga benar, kemudian yakin manfaat, tidak ada kesia-siaan, dan juga tidak melukai hati siapapun, ditambah lagi bicaranya dengan tenang, sopan, fasih, lembut, dan secukupnya. Mudah-mudahan setiap ucapan kita disukai Allah, dan Allah lah yang menghujamkan di hati siapapun yang Allah kehendaki. Karena Allah yang kuasa membulak-balik hati, Allah yang kuasa menghujamkan di setiap pikiran orang. Dan yang paling penting bagi kita, berbicara kita jadi amal soleh. Terima kasih sahabatku sekalian. Mau ini? Susah ketemu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lokasi Eko Pesantren 2 yang nanti akan jadi pesantren dan masjid besar.